Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? La'allana bikhairin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal ikhwah wa ya ayyuhat tullab jami'an al-'izzah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Awalan wa qabla kulli syai' hayya bina nabda hadhihi al-munasabah biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniyan hayya bina nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahid, isnan, salasah. Salatullahi ma lahat kawakib ala Ahmad khairi marwakiban najaib. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan basmalah serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, pertemuan kita kali ini dapat mendatangkan berkah dan semoga belajar bersama kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan bagi semuanya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa ya ayyuhal ikhwah jami'an al-'izzah. Sahabat sekalian, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi tentang at-tarjamah. Apa itu at-tarjamah? Sesuai dengan konteks katanya at-tarjamah yakni menterjemah, yakni kita belajar menterjemahkan suatu kata ke dalam bahasa yang lain. Artinya terjemah itu adalah mengalih bahasakan. Jadi mengalih bahasakan dari suatu bahasa kepada bahasa yang lain. Misal dari bahasa Arab, konteks teks bahasa Arab kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya dari teks bacaan atau teks kalimat dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ayuhat tullab wa ya ayyuhal ikhwah jami'an al-'izzah. Pada kesempatan kali ini dalam menterjemah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kita tidak asal terjemah. Misalnya ketika kita diminta untuk menterjemahkan suatu kalimat, misalnya dalam bahasa Arab diminta menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kita dalam menterjemahkan itu misalnya kita membuka kamus buku atau melalui Google Translate dan lain sebagainya, berbagai media lain. Nah, itu tidak mesti pas terjemahan kita. Kenapa? Sebab karena terjemahan itu ada beberapa ketentuan dalam menerjemahkan yang harus kita perhatikan. Jadi kita tidak asal menerjemah ya. Siapa tahu maksud yang dimaksudkan dalam teks kalimat itu tidak sesuai dengan apa yang kita terjemahkan. Jadi ada 3 macam paling tidak. Pada kesempatan ini kita akan coba sampaikan apa saja yang perlu diperhatikan dalam menterjemah. Jadi yang pertama adalah ketika kita menerjemahkan suatu kalimat, suatu bahasa, kalimat dalam suatu bahasa ke dalam kalimat dalam bahasa lain, yang pertama yang kita perhatikan itu adalah keakuratan. Apa itu keakuratan? Keakuratan itu artinya teks kalimat yang kita terjemahkan ini, informasi yang disampaikan dalam teks kalimat ini ketika kita terjemahkan
informasinya itu tepat sasaran, tidak ngawur, ya. Jadi tepat apa yang dibahasakan dalam teks bahasa Arab misalnya ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu informasinya sama, tepat sasaran. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah keberterimaan. Apa itu maksud keberterimaan? Artinya dalam menerjemah kita usahakan menggunakan bahasa terjemahan itu menggunakan bahasa yang lazim. Jadi kelaziman dan kealamihan teks terjemah itu diperlukan. Sehingga apa yang dimaksudkan dalam teks kalimat yang harus kita terjemahkan ini bisa diterima oleh pembaca dengan dengan terjemahan kita tadi. Jadi itu namanya keberterimaan. Jadi maksudnya adalah teks bacaan itu bisa diterima oleh si pembaca karena kita menerjemahkannya menggunakan kelaziman dan kealamihan teks terjemah. Oke. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan itu adalah istilah keterbacaan. Keterbacaan itu apa? Keterbacaan ketika kita menerjemahkan suatu kalimat dalam suatu bahasa, kita terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa lain, maka terjemahan kita itu harus mudah dipahami oleh si pembaca. Jadi si pembaca itu dia tidak membaca teks aslinya, tetapi dia ketika membaca teks terjemahan kita, dia bisa paham apa. Jadi yang dipahaminya dari terjemahan kita itu sama ketika dia seandainya memahami teks aslinya. Kenapa? Sebab karena di situ kita harus menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang sederhana dan lazim. Ya, istilah-istilah yang sederhana dan lazim dalam sebuah terjemahan. Jangan kita menggunakan bahasa yang agak asing, ya. Jadi paling tidak 3 macam itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi adalah keakuratan, yang kedua keberterimaan, dan yang ketiga keterbacaan. Jadi tidak sembarang kita menerjemah. Apakah lagi ketika kita menerjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Tidak mesti kita harus menerjemahkan secara tekstual atau secara harfiah. Jadi ada memang terjemahannya itu ada terjemahan secara tekstual atau harfiah, ada yang al-amah lebih umum lagi. Yang penting tadi tingkat keakuratan, keterbacaan dan keberterimaan itu bisa mencakup dari hasil terjemahan kita. Jadi yang diminta di sini kita belajar menerjemahkan bukan secara tekstual atau harfiah. Artinya terjemah apa adanya. Ya, terjemah apa adanya itu kadang-kadang ketika kita sambung kata per kata, misalnya ketika Anda menerjemahkan suatu kalimat. Contoh, Bapak minta misalnya terjemahkan terjim hadhil jumlah ila lughatil Indonesia masalan. Jadi teks bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misal, wulida Muhammadun itsani asyara min syahri Rabi'il Awal. Nah, itu kalau kita terjemahkan secara harfiah, wulida maknanya dilahirkan. Muhammad, Nabi Muhammad, dilahirkan Nabi Muhammad. Itsani asyara pada ke-12 min dari syahri bulan Rabi'ul Awal, bulan Rabiul Awal. Nah, ketika disambung kita menerjemahkan secara harfiah tadi, telah dilahirkan Nabi Muhammad pada tanggal ke-12 dari bulan Rabiul Awal. Jadi itu terjemahannya secara harfiah. Nah, kalau kita terjemahkan secara amah yang memiliki tingkat keakuratan, kemudian keberterimaan dan keterbacaan, maka wulida Muhammadun Fitsani asyara min syahri Rabi'il Awal, kita terjemahkan menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi secara keseluruhan apa yang dimaksudkan dalam teks bahasa Arab itu sama dengan terjemahan kita dalam bahasa Indonesia, dan itu sudah memiliki tingkat keakuratannya tepat sasaran. Informasi sudah disampaikan bahwa informasi dalam teks bahasa Arab tadi menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Kemudian tingkat keberterimaan, bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang lazim, bisa diterima oleh pembaca. Jadi kemudian keterbacaan itu kita menggunakan istilah-istilah kata yang lazim dan sederhana, sehingga orang yang membaca terjemahan kita itu bisa paham. Paham tuh? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kali ini kita belajar menerjemah. Nah, jadi siswa sekalian, tugas hari ini adalah Bapak akan memberikan 2 teks kalimat berbahasa Arab dan 2 teks kalimat berbahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ada 4 teks kalimat ya. Dan tugasnya ini bukan ditulis, tapi nanti terjemahannya itu Anda ucapkan secara lisan. Boleh aja ditulis, tetapi nanti dikumpulkan kepada Bapak itu kalian video ya, ucapkan secara lisan, kemudian di video, dan videonya dikirimkan kepada Bapak. Misalnya Bapak meminta Anda tadi menerjemahkan ke dalam bahasa Arab misalnya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab soal Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka Anda jawab. Jawab soal Namrah al-Ula. Ulida Muhammadun bisani asyara min syahri Rabi'il Awal. Jadi kalian menjawabnya secara lisan dan di video, kirimkan kepada Bapak. Ya, istami'u jayidan, Bapak akan sampaikan tugas menerjemah. Awalan al-firqah alif, kelompok 1 atau bagian 1, tarjim hadhil jumal ila lughatil arabiyyah. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Istami'u jayidan. Awalan, nomor 1. Abdul Muttalib meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW berusia atau berumur 8 tahun. Bapak ulang. Untuk soal yang pertama, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Abdul Muttalib meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun. Oke. Nomor ataniyah, nomor 2. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Bapak ulang soal yang kedua. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Ada 2 soal yang harus kalian terjemahkan ila lughatil arabiyyah, ke dalam bahasa Arab. Kemudian 2 soal berikutnya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjem ila lughatil Indonesia. Soal nomor 1. Istami'u jayidan. Tuwfiya Nabiyuna Muhammadin fi tsalisi wa sittina min umrihi. Pertanyaan kali yang kedua, Bapak ulang. Tuwfiya Nabiyuna Muhammadin fi tsalis wa sittina min umrihi. Soal nomor الثانية, soal nomor 2. Hajar Rasul wa ashabuhu ilal Madinati ba'da hadisati Isra'i wa Mi'rajihi. Maratan tsaniyah. Hajar Rasul wa ashabuhu ilal Madinati ba'da hadisati Isra'i wa Mi'rajihi. Nah, jadi ada 2 kalimat yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan ada 2 kalimat lagi yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Paham tuh? Ya, kalau belum paham silahkan nanti ditanyakan kepada Bapak melalui timeline kelas e-learning madrasah atau melalui WA Bapak. Dan jangan lupa tugas ini dikumpulkan hari ini juga. Dengan catatan hari yang terjadwal sesuai dengan jadwal kelas kalian.
dan paling lambat Bapak terima pada pukul 17.00 WITA. Ya, itu batas waktu, jam 17.00 WITA atau jam 5 sore. Lewat dari itu tidak terima tugas lagi. Jadi kita biasakan disiplin dalam belajar, ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipaham bagi siswa sekalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat dan kita semua. Mudah-mudahan berkah. Ilahuna intahaina hadil munasabah. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian semuanya. Syukran ala ihtimamikum wa akhiran aqul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.